Siapa yang taruh kembang ini? Katanya teman kantor almarhum, Pak. Teman kantor. Iya. Apa ini orangnya, Pak? Iya betul, Pak. Ini orangnya. Barusan pergi, Pak. Gini, Pak. Kalau orang yang datang lagi, minta lapanya. Iya, Pak. Saya akan kasih kamu hadiah. Iya, Pak. Sampaikan. Oh ya, apakah istri almarhum ini pernah datang kemari nggak? Kayaknya nggak pernah, Pak. Begitu datang, minta alamatnya. Dan ini Iya, alamat Pak, saya. sampaikan. Nanti saya kasih hadiah ya. Oh iya, Pak. Ini untuk kamu nih. Terima kasih, Pak. Penjaga bilang dia barusan di sini. Tapi kita terlambat gara-gara beli bunga tadi. Yuk kalau gitu kita pulang aja. Oke. Pak, saya titip anak saya, Pak. Saya mau beli bunga sebentar aja. Iya, iya. Mas, pergi kemana, Mas? Air, Pak. Dekat itu. Mas, cepat, Mas. Bu, ini masih ada yang segar nggak? Ada yang di dalam. Mau? Ini uangnya. Oh ya, makasih Mbak. Ya. Kembalian ya Bu. Makasih. Sama-sama. Siapa yang naruh bunga ini di sini? Maaf, Bu. Ibu istri almarhum. Maaf, Bu. Tadi ada orang nanya alamat Ibu. Untuk apa, Pak? Tadi orang dari kantornya aja menaruh bunga mawar ini menanyakan alamat Ibu. Orang kantor. Ya, orang kantor. Barusan dia pergi, Bu.
Terus yang naruh bunga anggrek ini siapa, Pak? Oh, ini dia. Tinggalkan kartu nama. Orangnya setengah baya dan pakai kacamata. Orang kantor tadi bilang apa? Bilang siapa namanya? Oh enggak. Orangnya ganteng, Bu. Kalau tersenyum, kelihatan lesung pipitnya. Pak, silakan diminum air tehnya. Iya, makasih. Bu, Apa sayang? Tante sama Dani kemana? Ibu nggak lihat di kamarnya barangkali. Nggak ada. Masa nggak ada? Di kamar mandi barangkali lagi mandiin Dandi. Coba kamu lihat dulu. Enggak, Pak. Indah tadi udah ke kamar mandi. Nggak ada orang di sana. Parni, Ya Pak. coba kamu yang lihat. Baik Pak. Yuk kita lihat. Mbak Indah. Mbak Indah. Mbak Indah. Tuh kan nggak ada. Kan tadi Indah udah bilang kalau Tante nggak ada di kamar. Tenang sayang. Baju Dandi nggak ada. Yuk, sayang. Maaf, Pak. Mbak Indah tidak ada di kamarnya. Udah, sayang. Kamu udah periksa yang benar, Parni? Sudah, Pak. Lemari pakaiannya kosong. Dan bajunya Dandi pun tidak ada satupun yang tertinggal. Aneh ya. Kok ada yang lihat dia pergi? Mungkin Waktu tadi saya tidur, dia ketok pintu kamar saya dan dia pamit begitu saja. Kenapa kamu nggak bilang sama saya kalau kamu tahu? Jim, dia larang saya untuk bilang sama kamu. Tante nggak bilang kenapa Tante pergi. Dia merasa bersalah, sayang. Dia merasa bersalah, Jim, atas kejadian tadi pagi. Kejadian apa sih? Hah? Kejadian apa? Tadi pagi, ada sekelompok pemuda bilang bahwa kamu menyimpan seorang pelacur di sini. Nggak masuk akal. Jadi dia meninggalkan rumah hanya gara-gara hal sepele itu. Iya, memang sepele sekali, Jim. Tapi dia pergi karena hal itu. Udah, sayang, kamu jangan nangis. Kita cari Tante Indah ya. Ya, sini. Mama, give me a 5, Ma. bagaimana misi kamu? Saya berhasil, Mama. Saya berhasil keluarkan perempuan itu keluar dari rumah Jamie tanpa dia harus pamit sama Jim, anak-anak pembantunya. Itu bagus sekali. Berarti jalan untuk menguasai Jimmy semakin terbuka lebar untuk kamu.
Ya, Mama. Sekarang saya berhasil usir perempuan gembel itu. Langkah selanjutnya, saya harus pikirkan cara bagaimana saya harus jinakkan anak perempuan Jamie yang seperti kucing liar. Lalu apa langkah kamu untuk menguasai dia? Sekarang setelah gembel itu keluar dari rumah Jamie, saya akan gantikan posisi dia. Saya akan lakukan pendekatan sama seperti yang gembel itu telah lakukan kepada Indah, yaitu dengan berikan Indah kasih sayang. Kalau gembel itu bisa, kenapa saya tidak bisa, Mama? Kalau Indah tetap membangkang, lalu apa yang akan kamu lakukan? Sangat sederhana. Saya akan kirimkan dia lebih cepat ke neraka. Tidak ada bedanya. Sebentar lagi juga dia akan mati. Cepat maupun lambat. Saya hanya mempercepat waktunya kalau dia membangkang saya. Mama setuju sekali. Karena kalau anaknya Jimmy meninggal, Jimmy akan merasa kehilangan dan dia akan merasa sangat sedih sekali. Di situ kamu bisa manfaatkan. Iya, Mama. Dan Mama tahu saya akan pura-pura bersimpati. Kalau anak itu menangis mencari si gembel itu, saya akan biarkan dia untuk menangis di pundak saya. Dengan begitu mereka akan lebih cepat bersimpati sama saya. Itu ide yang sangat bagus sekali. Karena kalau Jimmy merasa kehilangan, dia akan cari teman untuk berbagi kesedihan. Dan kamu bisa masuk lewat situ. Tepat sekali, Mama. Tepat seperti yang saya rencanakan. Dokumen itu kepada Ibu. Tolong dibaca dengan cermat. Apa? Rumah saya disita. Saya tidak mau terima ini. Saya tidak kenal dengan bank Anda dan saya tidak pernah pinjam uang dari bank Anda. Tapi rumah Ibu ini sudah lama dijaminkan kepada kami atas pinjaman Nyonya Viola. Tidak bisa. Ini rumah saya. Perempuan itu menipu saya, Pak. Ini surat kuasa yang Ibu berikan kepada Nyonya Viola. Coba Ibu periksa. Seharusnya pihak bank ngecek dulu dong sama saya sebelum memberikan kredit segini besar pada dia. Bagi kami, surat kuasa ini sudah cukup untuk mewakili Anda. Tapi bagaimanapun juga, saya sudah 3 kali datang ke sini. Saya ke sini untuk melakukan penilaian harga rumah sebelum ada penetapan batas kredit. Tapi you orang kan nggak pernah ketemu saya. Menurut Nyonya Viola, Ibu sedang berada di luar negeri untuk jangka waktu yang lama. Dia bohong. Saya berani diketemukan sama dia. Dia sudah lama menghilang, Bu. Kami sudah 3 kali ke rumahnya dan ternyata rumahnya pun rumah kontrakan. Lalu saya harus bagaimana, Pak? Saya harus bagaimana? Dengan terpaksa, Ibu harus segera meninggalkan rumah ini. Karena rumah ini segera akan kami segel. Tidak bisa. Tidak bisa. Rumah ini rumah saya. Perempuan bajingan itu menipu saya, Pak. Ibu boleh lapor ke polisi. Ini rumah saya satu-satunya, Pak. Kalau rumah saya ini Bapak sita, saya harus tinggal di mana?
punya sanak saudara. Saya bisa jadi gelandangan, Pak. Tolong, Pak. Tolong beri saya waktu 1 bulan saja. Atas dasar kemanusiaan kami bisa memberi Ibu waktu 1 bulan untuk melunasi utang piutang itu berikut bunganya. Terima kasih, Pak. Baik Bu, kami tunggu 1 bulan lagi. Terima kasih. Mari Pak. Mari Pak. Misi Bu. Mari Pak. Mari. Habislah semua, habis. Hidup saya hancur gara-gara Fiona bajingan itu. Kalau dia ketemu sama saya cincang dia jadi makanan anjing. Harta saya segitu susah saya dapatkan. Sekarang habis begitu saja lenyap di depan mata saya. Tanpa saya bisa berbuat apa-apa. Sis? Sis? Kenapa, Sis? Ada apa ini? Kenapa polisi dan bapak-bapak datang kemari? Ini semua gara-gara Viola. Perempuan bajingan yang menipu saya itu. Kenapa Sis nggak seret saja dia ke polisi? Dia sudah kabur, Sis. Apa salah saya? Saya tidak pernah merugikan orang lain, kan? Tenang, Sis. Sis harus tabah. Mungkin ini cobaan dari Tuhan. Kenapa Tuhan harus menghukum saya? Saya sendiri kan tahu saya nggak pernah bikin salah sama orang. Berapa lama batas waktu dari bank yang diberikan untuk Sis? Cuma 1 bulan. Kemana saya harus cari uang untuk membayar sebanyak itu? Saya harus membayar utang saya dengan bunga-bunganya. Coba Sis bayangkan. Tunggu, Sis. Saya pikir Sis bisa minta kelonggaran kepada bank untuk mencicilnya. Saya mau cicil pakai apa? Perhiasan saya semuanya dibawa kabur oleh Viola bajingan itu. Nah, kemarin saya ke rumahnya Sis Mira. Duh, kasihan sekali, Sis. Dia sakit berat. Dia menangis minta tolong sama saya supaya saya bersedia mencarikan suami untuk putri satu-satunya, si Olga, sebelum dia meninggal. Saya pikir kalau Sis mau mengawinkan Robi dengan putrinya Sis Mira, saya percaya semua masalah Sis pasti terpecahkan. Sis pikir-pikir usul saya tadi. Sekarang saya harus ke kantornya Sis Rizka. Nanti kalau semua urusan saya di sana sudah selesai, saya segera akan kembali. Ya? Mari, Sis. Nyonya Mira adalah satu-satunya harapan saya. Kalau saja saya bisa segera mengawinkan Robi dengan anaknya, masalah saya akan selesai. Saya harus pergi menemui dia.
saya bantu, Bu? Saya Nyonya Yona, bisa ketemu dengan Ibu Mira? Oh, udah dari tadi menunggu. Oh ya? Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk, Bu. Oh ya. Mau minum apa, Bu? Oh, enggak usah minum, terima kasih. Kalau begitu saya bilang Ibu dulu ya. Iya, iya. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Panggil dia. Baik, Bu. Rumah ini boleh juga. Harganya pasti miliaran. Bakal jadi milik aku. Maaf, Bu. Iya. Ini semuanya punya Ibu Mira. Ya benar. Emang kenapa? Enggak, cuma nanya aja. Oke, silakan Bu, tunggu Ibu. Oh iya, ayo. Silakan masuk. Silakan. Ya, terima kasih. Kami, tolong panggilkan anak saya, Olga. Baik, Bu. Barusan saya dapat kabar dari Ses Siti. Katanya Ses Mira sakit, barusan keluar dari rumah sakit. Saya sudah bosan di rumah sakit. Saya sudah tidak ada harapan untuk hidup lama lagi. Saya harapkan juga begitu. Tapi jangan mati dulu sebelum Robi kawin dengan anak kamu. Kenapa, Ses? Nggak ada apa-apa kok, Ses. Ses, tidak ada yang bisa menentukan ajal manusia. Ses jangan putus asa. Ses harus bertahan melawan penyakit itu supaya kalah. Terima kasih atas dukungannya. Saya memang bertahan untuk hidup demi untuk anak saya, Olga. Saya tidak mau meninggalkan dia sendirian. Kalau dia sudah menikah, saya rela untuk meninggalkan dia. Saya punya anak laki-laki namanya Robi, belum menikah. Saya dengar anak ibu sudah menikah. Maksud saya, dia memang sudah pernah menikah. Tapi istrinya kabur dengan bekas pacar lamanya. Sudah sejak 9 bulan yang lalu. Apa ndak dicari? Sudah saya cari kemana-mana. Tapi Jakarta ini sangat luas untuk menemukan dia. Semoga Allah memberkati dia dengan kebahagiaan. Saya sangat kagum sama Ses. Baru kali ini saya mengenal ibu mertua yang mendoakan mantan menantunya yang melarikan diri dengan laki-laki lain. Saya sangat kagum, Ses. Sebagai manusia, kita harus ikhlas apapun yang diberikan oleh Allah. Bagaimana kalau dia kembali lagi? Oh, tidak mungkin. Saya dapat kabar dari temannya bahwa dia sudah menikah dengan pacar lamanya itu. Dan kabarnya sekarang dia tinggal di Bali. Sebenarnya saya mengharapkan calon menantu yang bujangan. Tapi tidak apa-apalah. Kalau memang anak Ses sudah sendiri, saya akan menikahkan anak saya dengan anak Ses. Nanti kalau saya meninggal, saya akan tenang. Dan semua harta akan saya wariskan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan ya, Ses. Mama manggil saya.
Tante? Kenapa, Tante? Kenapa, Tante? Enggak. Sakit tenggorokan saya suka kambuh. Aduh. Dia akan saya anggap seperti anak saya sendiri. Dan dia akan saya rawat seperti bunga yang indah dalam kehidupan anak saya. Ya sayang ya? Iya, Tante. Robi pasti akan pingsan begitu melihat anak gajah ini. Tapi saya harus bisa memaksanya untuk sementara menerima Olga. Setelah menikah, anak gajah ini akan lebih mudah dilenyapkan daripada si Ratih sialan yang seperti punya 100 nyawa itu. Dengan Olga yang... Ya itulah jadi masalah, Sus. Lalu menurut Sus sendiri bagaimana? Ya, dalam keadaan seperti ini, keinginan Susmira harus saya terima. Kalau Robi menikah dengan anaknya, dia pasti akan membantu saya. Dan rumah saya pasti ditebus sama dia. Tapi ada satu masalah. Dia menyangka Robi masih bujangan, Sus. Loh, Sus kan pernah cerita kalau Robi itu sudah meninggalkan istrinya. Iya sih. Saya memang masih curiga kalau mereka itu pasti sering ketemu. Cuma saya nggak ada bukti. Kalau mereka masih suka ketemu, ngapain mereka pisah, Sus? Terus terang aja, Sus. Saya tidak suka dengan istrinya itu. Jadi saya berusaha untuk memisahkan mereka, tapi selalu aja gagal. Cuma belakangan ini, perempuan itu pergi juga dari rumah ini. Dan Robi tetap tinggal sama saya. Tapi di belakang saya nggak tahu apa yang terjadi. Oh, jadi Sus ingin supaya Robi meninggalkan istrinya, begitu? Iya. Itu soal gampang, Sus. Saya punya kenalan yang bisa membuat Robi membenci istrinya. Ya, tapi bayarannya itu, Sus. Cukup. Namanya Ridwan. Biasa dipanggil Wawan. Itu boleh juga kita coba itu. Gak jadi masalah kan? Ya, baik. Saya akan menghubungi dia. Sekalian nanti kita ajak Wawan untuk mengetahui rumahnya Ratih. Sus tahu rumah Ratih? Nah itu saya nggak tahu rumahnya. Gimana ya caranya? Sebentar. Oh ya, gimana kalau nanti kita sama-sama Wawan ke kantornya Robi? Saya yakin setelah pulang kerja, Robi pasti mengunjungi Ratih. Kalau kita ikuti, kita bisa tahu rumahnya Ratih. Lah, boleh juga itu. Ayo kita ke sana yuk. Ayo. Ayo. Stop. Stop. Matikan lampunya. Dugaan saya tidak meleset. Mungkin saja di sini rumah salah satu karyawan dan ada rapat di sini. Ratih. 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 Ternyata mereka selama ini membohongi saya mentah-mentah.
tidak yakin dan tidak percaya kalau Robi tega membohongi saya selama ini. Saya tidak menyangka, Wawan. Tenang, Sis. Namanya juga cinta. Kalau tidak bisa masuk lewat pintu, cinta akan menerobos lewat jendela. Wawan, ini tugas kamu. Kamu harus bisa melakukan sesuatu supaya kamu bikin laki-laki itu benci dan mendepak istrinya. Jangan khawatir. Ini memang pekerjaan saya. Kelihatannya mau hujan, Sis. Kita pulang saja, Wan. Sayang. Kasihan Tante Indah sama Dandi ya. Sekarang udah mau hujan. Iya, Papa ngerti. Tapi kan sekarang sudah malam, sayang. Papa yakin pasti Tante Ina sama Dandi sudah dapat penginapan. Kamu jangan khawatir ya. Tersanjung.